Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan penipuan dan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Ke informasi lain pemirsa, Polda Metro Jaya akan meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah memeriksa 27 orang saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mens Rea. Sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami. Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan disebarkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Bukan pintu belakang, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Ya. Ayo. Kita pintu belakang. Dokumen salinan ijazah Jokowi dibuka sesuai putusan Komisi Informasi Pusat. Salinan ijazah tersebut digenggam oleh Bonatua dan diperlihatkan pada awak media yang hadir di kantor KPU Pusat. Dokumen yang diperlihatkan merupakan salinan legalisir yang didapatkan dari KPU, di mana sebelumnya terdapat perbedaan dalam bentuk salinan yang dinilai tidak lengkap. 9 item yang sebelumnya ditutup pun kini bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Menerima salinan resmi, fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna, tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang, yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak Publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 2-3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, periode 2012 hingga 2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto datangi Polda Metro Jaya pagi ini.
Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Kuasa hukum menjelaskan kedua saksi akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Terkait agenda hari ini. Ya, terima kasih. Saya memang diminta oleh RRT untuk menjadi saksi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Bagus Prasetya langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Bagus, apakah pemeriksaan masih berlangsung di sana? Baik, Pram dan pemirsa, dapat kami informasikan untuk agenda Polda Metro Jaya hari ini, di mana tim kuasa hukum dari 3 tersangka Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifa Fauzia atau Dr. Tifa saat ini menghadirkan saksi tambahan dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana tim kuasa hukum dari 3 tersangka tersebut menghadirkan 2 tersangka fakta, antara lain adalah Yulianto, mantan Kepala Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta periode 2012 hingga 2016, dan juga wartawan senior Edi Mulyadi, di mana menghadirkan saksi ini upaya dari kuasa hukum untuk meringankan hukum dari para 3 tersangka tersebut. Dan pemeriksaan hari ini menurut kuasa hukum diharapkan mampu meringankan para tersangka, dan menurut kuasa hukum juga 3 tersangka ini tidak bisa dipidana karena melakukan penelitian dan upaya mencari informasi publik yang dijamin oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dalam pemeriksaan hari ini tadi mantan Kepala Komisi Informasi Publik mengatakan bahwa proses pencarian informasi terkait dugaan keabsahan ijazah merupakan hak publik dan tidak semestinya berujung pada kriminalisasi. Sementara itu untuk saksi dari Edi Mulyadi memberi keterangan terkait kehadirannya Rosuryo, Rismon, dan Dr. Tifa di Universitas Gadjah Mada pada 15 April 2025 yang disebut sebagai upaya meminta klarifikasi data dan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum dari 3 tersangka tersebut mengatakan bahwa tidak hanya 2 saksi hari ini saja, namun besok Rabu juga akan menghadirkan saksi tambahan lagi untuk gelombang kedua, sedangkan di gelombang pertama kuasa hukum sudah menghadirkan setidaknya 7 saksi. Nantinya pada hari Rabu dan Kamis besok akan menghadirkan saksi tambahan, yaitu salah satunya dari latar belakang kepolisian, di mana mantan Wakil Kepala Kepolisian Komjen Pol Purnawirawan Polri Ogroseno akan menjadi saksi pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Saat ini pemeriksaan 2 saksi masih berlangsung, dan saat ini kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Pram dan pemirsa, terkait apa nanti keterangan informasi atau pers yang diberikan kepada kami awak media. Kembali ke Anda. Baik, melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Bagus Prasetya, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan partai berinisial K dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel kembali berbicara soal partai politik yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Noel, partai terlibat itu memiliki huruf K dan memiliki 3 huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Senin pagi. Namun Noel tidak merinci apakah 3 huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut. Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan K, sekarang 3 huruf. Oke, untuk sementara itu dulu. Tingkatan bang 3 huruf. Oh, udahlah. Nanti kawan-kawan tahu lah. Warnanya 2 warna-warna. Jangan kasih orang lagi, nanti semakin nanti dulu. Nanti ikutin terus. Ikutin terus sebelah kan. Di fakta persidangan kan sudah ada tuh, semua mulai keluar tuh keterangan saksi. Bukan saya yang menyampaikan ya, tapi fakta persidangan jaksa, lantas saksi-saksi yang menyampaikan, bukan saya. Gitu. Hijau ya bang?
Saya nggak mau ngasih warnanya. Hijau apa oranye, Bang? Nggak mau ngasih tahu juga warnanya. Bu Ida Fauzia. Jangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang dan saksi dan Pak Jaksa, bukan saya ya. Terkait inisial partai K itu. Udah saya sampaikan tadi tuh. Semakin mengerucut 3 huruf, ya, oke? Warnanya Bang, warna hijau Bang. Saya nggak mau nyebut warnanya dulu. Noel menyebut keterlibatan partai itu berkaitan dengan aliran dana. Ia hanya meminta publik untuk mencari latar belakang dari seorang sosok menteri yang dipanggil Bu. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Thomas Yuwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur. Thomas Yuwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Yang menyangkut Ramadan dan Idul Fitri diputuskan beberapa hal. Kami meminta para OPD terkait yang akan mempersiapkan kegiatan Ramadan dan juga Idul Fitri, diantaranya adalah mudik Lebaran, acara Ramadan, dan juga menjaga harga barang-barang pokok tidak mengalami kenaikan, inflasi yang terjaga di Jakarta. Maka tadi ada beberapa hal yang diputuskan. Yang pertama adalah monitoring rutin ketersediaan harga pangan, baik itu beras, daging, LPG 3 kilo, serta kita akan tetap menerapkan apa yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta mengenai early warning system terhadap harga-harga yang ada di Jakarta. Yang kedua adalah pengawasan keamanan terhadap ketersediaan pangan, dan dari hasil laporan dari Ibu Asisten yang menangani ini secara khusus, Bu Eli, maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta, termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat bahwa hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik. Dan kami dalam kesempatan ini juga, kalau kemudian belajar dari peristiwa Natal kemarin atau Tahun Baru, ketika ada yang kemudian ingin memboikot daging dan sebagainya, kami hanya menghimbau karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panik buying dan sebagainya. Karena pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya Jakarta adalah mencukupi. Dalam kesempatan ini kami juga menyetujui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pasar murah untuk melakukan intervensi kalau memang kemudian ada gejolak di pasar, kami setuju untuk bisa dilakukan di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, terakhir Bank Indonesia juga telah mengeluarkan indeks keyakinan konsumen di tahun 2026. Pada bulan Januari yang kemarin, Jakarta sendiri mengalami kenaikan yang signifikan 149,8 dari 145,3 di bulan Desember 2025. Artinya secara nasional Jakarta ini indeks kepercayaannya jauh lebih tinggi karena nasional 127. Jadi IKK ini mencerminkan bahwa daya beli dan harapan orang di Jakarta sekarang ini tinggi. Yang terakhir, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan, karena tingkat kepercayaan yang tinggi dan juga harapan publik dari segala survei menampakkan, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta kemarin juga di Q4 5,71, sehingga harapan publik itu pasti besar. Kami telah mengantisipasi dalam rapat tadi, kalau kemudian ada masyarakat yang seperti yang lalu, begitu selesai
Ramadan, Idul Fitri kan banyak yang kemudian mengadu nasib ke Jakarta. Kami mengharapkan untuk siapapun yang akan bekerja di Jakarta tentunya mereka sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jakarta tidak akan pernah menutup diri bagi siapapun. Jakarta akan selalu terbuka buat siapa saja, tetapi kami mengharapkan orang yang datang di Jakarta kemudian mempunyai skill, kapabilitas, kapasitas untuk bekerja di Jakarta. Pak Wagub ada tambahan? Pak Sekda? Baik, kalau nggak ada pertanyaan. Pak Gub, tapi apakah ada komoditas tertentu yang diwaspadai oleh Pemprov DKI terjadi kenaikan nggak Pak Gub jelang Imlek maupun Ramadan? Ya, yang utama minyak sebenarnya. Jadi yang biasa naik itu minyak sama